Pak Ustadz dan kawan-kawan semuanya, mungkin bisa dijelasin ini peresmian Resto Ajwat di Kebayoran Baru seperti apa sih Ustadz? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi franchise pertama buat resto setelah 14 tahun juga, dan memang lokasinya di Kebayoran. Dan tujuan berikutnya kita berharap kedepannya banyak lagi franchise yang ada, dan target utamanya memperkenalkan makanan Timur Tengah kepada masyarakat Indonesia. Terutama secara khusus lagi kalau pasarnya orang Muslim, karena memang tidak akan pernah putus interaksi kita dengan Mekah dan Madinah selama belum terjadi hari kiamat. Maka akan ada jemaah umroh. Maka ini sangat ada relevansinya dengan masalah memperkenalkan makanan-makanan Timur Tengah ini. Selain memang juga bumbu-bumbu yang dipakai adalah bumbu alami, dan memang umum karena di Indonesia juga banyak restoran-restoran yang dari Jepang, dari Korea mereka buka di tengah komunitas masyarakat. Maka saya melihat sangat wajar kalau restoran Timur Tengah juga bisa dibuka di sini. Ustadz, kan ya banyak banget sih resto-resto yang mengangkat masakan Timur Tengah gitu. Mungkin nggak cuma Ajwat doang, tapi ini yang berbeda. Ajwat ini berbeda dari resto-resto yang lain tuh apa sih yang ada ciri khasnya tuh apa sih Ustadz? Ya, jadi kita coba kolaborasi beberapa hal dengan makanan Nusantara. Seperti misalnya sambal, memang kita pakai sambal terasi. Mungkin umumnya restoran-restoran itu mereka pakai tomat yang di blender atau sedikit sambal yang tidak pedas, ya, atau cabai yang tidak pedas. Kemudian juga kami kembangkan dengan beberapa menu yang kami namakan menu Nusantara, tapi semua menggunakan domba. Alhamdulillah sudah ada bubur domba, bubur kambing itu sebagai pilihan daripada bubur ayam yang ada biasa di masyarakat kita digunakan untuk sarapan pagi. Kita juga ada nasi goreng kambing, mie goreng kambing, kemudian ada yang baru saja itu coto Makassar menggunakan kambing dan domba, ada rawon, kemudian kita ada beberapa yang di antaranya yang terbaru insya Allah ada kangkung yang biasanya orang seafood kita yang menggunakan domba. Memang tujuannya itu insya Allah mengenalkan dan kita inovasi dan kolaborasi dengan makanan-makanan yang ada tesnya Indonesia. Menunya Timur Tengah tapi juga ada cita rasa Indonesia. Ustadz, ini 14 tahun membesarkan resto dengan makanan khas Timur Tengah ini berat nggak sih Ustadz? Sementara kan resto-resto yang lain mungkin banyak juga nih yang mungkin nggak menyajikan Timur Tengah tapi juga laris juga, mungkin saingannya sama yang seperti itu susah nggak sih Ustadz? Kalau saya tidak pernah melihat pesaing. Bagi saya adalah bagaimana saya berinovasi, bagaimana saya sendiri kreatif. Itu sudah cukup untuk berbeda, bekal. Karena kalau setiap kali kita berpikir, ini saingan saya, maka kan yang kita lakukan adalah hal-hal yang negatif kemungkinan tanda kutip ya. Bagaimana untuk menyaingi dia, bagaimana untuk selalu mengikuti apa yang dia lakukan sebagai inovasi, sehingga kita tidak kreatif. Maka saya sekarang lebih berpikir untuk kreatif. Dan prinsip dasar adalah dalam bisnis, kalau dalam Islam, karena kebetulan saya seorang dai, adalah selama 3 hal atau 4 hal tepatnya berkumpul, maka akan berkembang usaha ini. Yang pertama modalnya halal, yang kedua sistem yang digunakan halal, yang ketiga produk yang dijual halal, dan kemudian jangan lupa ada kegiatan sosial, berbagi dengan orang-orang lain. Ustadz, ini untuk kisaran harganya Ustadz, kisaran harga berapa sih Ustadz? Kisaran harga untuk menunya? Kisaran harga kita dari Rp20.000 sampai ada kalau persatuan ya itu sekitar 150-160 ribu. Yang saja pertimbangannya itu akhirnya membuka cabang di Ahmad Yani dan kedua berapa lama akhirnya bisa saja. Ya sebenarnya permintaan untuk membuka franchise atau cabang sudah lama dari jemaah-jemaah pengajian. Cuman saya sendiri berpikir secara positif karena yang kita jual adalah tes makanan. Kita harus betul-betul mengokohkan tanda kutip di sini cita rasa kita, baru kemudian kita ekspansi. Karena kalau langsung mengekspansi bisa saja berubah-ubah rasanya. Nah, saya melihat memang kalau dari mata saya berbisnis itu kalau mau melihat sehatnya kita lihat sudah lewat 10 tahun gitu. Kalau sudah 10 tahun maka itu sangat berluasa karena pengalaman yang sudah cukup dan juga mungkin permodalan, pembekalan, kemudian teman-teman yang sudah expert di situ yang menekuni bidang-bidangnya itu akan lebih mudah. Seperti itu. Mas Eri, siapa komentar sendiri masalah resto